podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini, spesial edisi akhir tahun. Festif sekali. Sekarang kita setnya berbeda loh dari biasanya. Dan coba lihat ada apa yang ada di depan kita kali ini. rame-rame warna merah, hijau. Berarti bisa nggak kalian tebak ini adalah sesajen apa? Bukan sejajen, bukan. Bukan ya. Bukan dong Bu. Jadi untuk episode kali ini ya, kita akan bersama-sama Membuat hampers. hampers sendiri. Untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin udah belum tahu caranya pengen bikin hampers sendiri, tapi seperti apa? Betul. Jadi kalau mau butuh tips and trick yang simple tapi dia tetap kelihatan wah gitu ya, boleh kita ikutin kita hari ini. Pokoknya stay tune dulu ya. Stay tune terus di sini maksudnya di mana. Nah, kalau misalnya ngomong ini kan bentar lagi nih hari Natal ya Esther ya. Esther sendiri kalau ngomongin tentang hampers udah mulai belum kirim-kirim atau menerima hampers? Udah nih, jadi aku mulai nih di chat ada Bu besok ada di rumah nggak pagi? Oke. Atau aku ngirim, ada nih aku ngirim bosku juga. Iya. Dan kalau Esther sendiri itu bikin atau beli? Biasanya kalau untuk yang banyak ya, orang banyak aku lebih ke beli ya. Tapi kalau untuk orang-orang spesial, biasanya aku membuat gitu ya. Siapa tuh? Bisa orang terdekat, pacar, teman, keluarga gitu. Kalau nggak punya pacar juga nggak apa-apa, kan keluarga juga orang spesial dong. Benar. Nah kalau Esther sendiri itu bikin, itu ketika kamu bikin itu ada nggak sih budget khusus yang kamu siapkan? Tergantung ya, biasanya kalau aku kasih buat orang spesial itu kan kita sesuaiin sama kebutuhannya dia. Itu budgetnya disesuaikan juga sama aku pengen ngasih apa gitu. Tapi kalau buat orang banyak biasanya udah aku set nih segini rata-ratanya. Oke. Gitu. Oke. Jadi supaya nggak under budget ataupun over budget juga. Betul. Gitu. Oke. Nah sekarang berarti keahlian, kan ini berarti udah tahu dong guys, Esther udah cukup sering berarti ya bikin hampers sendiri juga. Sekarang kita harus tes kemampuannya Esther untuk membuat hampersnya. Tapi hari ini kita juga mau minta bantuan Mbak Cindy dong. Biar Mbak Cindy besok-besok bisa buka usaha hampers. Iya, bisa. Boleh sih. Oke, sekarang kita coba dulu ya, sebentar. Jelasin ininya dulu kali ya. Oh ya, kita jelasin dulu Barang-barang apa aja yang kita pakai di sini. Oke? Mbak Cindy boleh kenalin mungkin yang dari sebelah sini dulu. Alright, mungkin ini dulu deh yang sangat obvious ya. Di sini ada beberapa gelas-gelas seperti di sini. Nah ini adalah hadiah yang akan kita berikan di hampersnya. Kemudian ada ini mungkin tea set ya, bisa dibilang tea set ya. Di sini ada tekonya juga. Kemudian ada juga di sini ada tea-nya di bagian depan, dan sini ada pernak-pernik lucu-lucu. Ada bola-bola Natal, ada pinus juga nih. Ada pinnya, ada painnya. Ada pita, ada double tip ini buat kita tempel-tempel. Ini apa Mbak? Ini ada candy lucu, nggak terlalu terlihat ya. Nanti akan terlihat bagus. Dan juga bisa teman-teman bisa pakai gunting buat nanti potong-potong ininya ya, double tipnya. Ada lagi. Ini dia. Oh ini yang bikin luar biasa ini cantik. adalah lampu. Tunggu sebentar. Nah ini dia. Ini adalah lampu. Nanti akan terlihat sangat cantik ketika sudah nyala. Oke, jadi ini adalah pernak-pernik ya yang nanti akan kita buat di hampersnya kita bersama-sama. Tapi Mbak Cindy, ini kita nggak boleh kelewat. Ini ada yang jadi yang paling utama ya. Ini adalah wadahnya. Oh iya benar. Wadah hampersnya. Jadi ini ada mika, terus di bawahnya ada penutup, atasnya juga ada penutup gini ya. Warnanya nanti kita bakal hias deh pokoknya. Soalnya kan memang ini menurutku yang paling penting sih ya untuk jadi hampers. Untuk jadi hampersnya. Maksudnya kayak misalnya kalian udah menyiapkan segini banyaknya yang cantik-cantik, kemarin kan ada kresek kan nggak ketok ya nanti. Iya, enggak dong. Kayak hampers ya. Oke. Langsung aja kita boleh. sambil buat, kita sambil cerita-cerita sih sebenarnya asal-usulnya hampers. Betul. Ini ya. Sebenarnya budaya ya, aku bilang budaya mengirim hampers ataupun pernak-pernik lainnya di hari-hari besar. Itu tuh sebenarnya mulainya itu dari mana, dan apakah itu memang sudah dimulai karena apakah dari Natal dulu ada itu sudah dimulai, ternyata itu
Tidak sama sekali. Oke, sekarang kita tata dulu aja. Boleh. Sekalian buat ngejelasinnya ya. Oke, jadi guys ini aku ada contekan sedikit nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau misalkan ini dari beberapa sumber yang kita dapat nih, budaya hampers sendiri itu datangnya dari berawal dari Inggris ke Perancis oleh William the Conqueror pada abad ke-11. Abad ke-11, benar. Oke. Tapi bedanya adalah bukan untuk kado-kadoan gitu. Saat itu hampers itu tercipta dilakukan sebagai bentuk sumbangan kepada orang yang kurang mampu. Jadi itu dulu sumbangan ya. Betul. Awalnya ya. Jadi awalnya itu adalah bentuk sumbangan gitu. Dan kata hampers sendiri itu diambil dari kata Perancis yakni hanapier yang artinya kotak untuk gelas. Kotak untuk gelas. Jadi kayaknya mostly juga cocok ya. iya, mostly untuk apa namanya ini kayak kitchenware apa ya namanya? Iya. Ya beginian lah ya, Resep sama. gitu ya. Oke, kemudian selama era Victoria itu bingkisan mulai menarik perhatian masyarakat sebagai hadiah seperti di acara Natal. Jadi bukan hanya di Natal aja, salah satunya adalah di acara Natal. Mungkin terkenalnya karena acara periode Natal waktu itu ya. Benar. Oke. Umumnya itu keluarga yang lebih mampu yang akan mengisi keranjang dan I guess masih sama juga diberikan untuk yang kurang mampu seperti itu. Oke, tapi nih ada juga aku nemu dari search lain. Ini sambil tata-tata ya. Boleh. Tata. Beda. Tata. Katakannya mana, Bu? Oke. Ini dia tadi yang dicari. Tatakan. Dua aja tata ya. Tatakan. Nah ini tuh gunanya adalah karena kan misalkan kalau kita ini kan black aja ya. Jadi kan ini lebih terang. Iya, lebih Nyala hidup. mewah gitu loh pakainya. Oke, sekarang ini supaya kalian juga lihat semua. Tuhanku. Bisa melihat lebih jelas ya cara pembuatannya. Kita mulai. Nah, ini mungkin lebih jelas sudah Ini ya. bener kan kayak gini ya? Bener Itu yang kok. di atas kan ya? Oke. Nah, apa berarti yang akan kita taruh di bawah pertama Esther? Yang pertama mungkin kita Yang paling gede. iya. Oke. Nih. Itu adalah teapot. Boleh dibantu susun nih Mbak Si. Alright, ini teapot ya. Kemudian ini ada cupnya. Kita lanjut ya. Tadi berapa kita sih? kan Oh iya, belum bener. selesai ya. Kita tadi sampai era sejarahnya. Victoria nih. Nah, Apakah sampai kapan gimana ya? Sampai kapan budaya mengirimkan hampers untuk orang kurang mampu itu berakhir? nah itu tuh dia ya. Sebenarnya kan era Victoria di 1800-an juga. Nah, di era itu juga ternyata hampers itu digunakan oleh para keluarga dari tentara-tentara yang perang dunia nih untuk memberikan supply obat-obatan, I see. kemudian supply juga makanan. Karena pada saat itu kereta api itu udah mulai berkembang. Oh, jadi jangkauannya bisa lebih luas ya? Bener, pengirimannya jadi lebih enak gitu kan. Ya. Dari situ aja udah bergeser nih, ya kan maknanya dari Udah mulai bergeser. Nah, ternyata ada lagi nih aduh Esther nggak pakai contekan jadi malu aku pakai contekan. Aku sambil isi ini ya kali ya. Ini ada permen kita isi buat di dalam Gelasnya. biar cantik. Supaya nggak kosongan gitu loh, guys. Oke, lanjut ya. Nah, setelah di era 1800-an tadi yang bergeser ya makna dari hampers-hampersan itu, kemudian ada lagi perbedaannya yaitu di benua lain nih. Jadi Dimana beda tuh? aku rasa beda benua akan beda lagi ceritanya gitu. Yaitu di Amerika Serikat itu saat itu hampers itu menurut mereka itu adalah diartikan sebagai pakaian atau keranjang cucian. Nih beda lagi kan? Jauh banget ya? Jauh banget. Nah, bagi mereka itu sejarahnya didasarkan pada hadiah di dalam keranjang yang diberikan kepada orang lain. Jadi bukan untuk pribadi. Jadi kayak self reward itu nggak bisa. Oh, nggak bisa ngasih hampers ke diri sendiri ya? Nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa. untuk orang lain. Oke. Nah, itu dimasukkan ke dalam keranjang tradisional. Seperti itu. Jadi memang beda-beda lagi cerita-ceritanya di berbagai benua yang akhirnya timbullah sebuah apa ya, mungkin kayak kesepakatan bahwa di zaman sekarang hampers itu menjadi
tukar kado lah ya istilahnya. Bener, tukar kado, memberikan suatu makna ya, gitu kan. Ini aku udah selesai isi nih Mbak. Kamu isi nggak? Ini harus ini loh sama loh. Hitung nih. Sama. Dihitung semua. Oke. Kemudian Lanjut. setelah itu Kita bakal pakai nih Mbak, ada teh. tehnya kita taruh di supaya presisi ya, kita taruh di bagian depan. Oh wait. Sebelum itu supaya ini kan jadinya kayak kosongan gitu kan guys. Nah, Kita kasih ini dulu ya, yang cantik-cantik dulu yang ya. cantik-cantik dulu, bukan Biar agak kita, ramai. bukan kita. Oh, bukan. Nanti kita akhirnya. Malu. Coba-coba Kita kasih ini yang cantik-cantik. kita kelilingin gitu ya. Kita Tehnya. lingkarkan teh ini tadi. Jadi ini aku gini ya. Ini dia aku lingkarkan dulu. Lingkarkan. Ini seperti ini. Kemudian kita taruh. Nih biasanya kan kalau teman-teman ya mungkin yang suka menghias pohon Natal pas periode-periode Desember gini akhir tahun. Pasti itu- suka juga deh gini-gini ya. Kan ini ada nih mainan-mainannya kayak gini. Bisa tuh dipakai buat ngias hampers. Ini kebetulan yang ada buah-buahnya nih kita. Udah cantik Coba, belum? coba. Bentar ya. Coba atur. Udah tengah belum nih? Kayaknya sih udah center ya kalau dari belakang. Oke. Oke. Good. Nah, ini udah gini dong, udah cantik loh. Udah, kita kirim aja nih. Udah dah, gini dah. Lanjut Mbak. Lanjut, kemudian dia ada acorn. Apa itu acorn? Pinus. Loh Mbak, selama ini hampers itu biasanya bentuknya itu lebih baik makanan apa barang sih yang kamu lihat? Yang aku tahu sih kayaknya ini, maksudnya aku kan juga meskipun aku tidak merayakan, tapi aku juga beberapa kali kirim-kirim hampers juga kan pada temanku yang ngerayain. Nah itu mostly kalau aku pribadi itu memang lihat orangnya sih. Misalkan gini, ada satu temanku yang memang dia jago buat masak. Jadi aku nggak ngirim dia berupa makanan gitu, karena aku paham banget dia jago udah bisa masak. Betul, dan pasti udah banyak dong makanannya ketika Natal gitu. Sehingga aku kirimnya waktu itu adalah misalkan tea set aku pernah juga, kemudian ada kitchenware yang kekayuan, kayu-kayuan Wood set gitu ya. Wood set. Kemudian karena dia ada anak juga, kirim buat anaknya juga boneka-bonekaan, santan-santan Toys gitu ya. Oke. Kalau kamu lebih prefer mana? Atau lebih sering mana? Mungkin kalau yang buat banyak orang ya, tadi aku sempat info, kayaknya lebih ke makanan ya. Karena di akhir tahun itu kan biar lebih manis gitu ya momennya, kita biasanya kasih kue-kue manis, kue-kue kering gitu sih. Iya. Gitu. Tapi memang itu ada maknanya sendiri. Kalau dari Maknanya Esther ya? sendiri? Enggak sih, tapi rata-rata sih orang ngasih itu ada kue kering, ada yang manis-manis, biskuit gitu. Oh, I see. Mungkin ini yang ngikutin dari luar negeri juga kan, kalau mereka di akhir tahun tuh harus makan yang biskuit-biskuit teh karena dingin kan di sana. Oh iya. Makanya ada gingerbread juga kan mereka. Itu dia. Oh iya. Benar. Jadi kebawa tuh ke sini. Jadi ke bawah. Tapi kalau misalkan budaya yang bagus juga nggak apa-apa juga ya ke bawah ya. Oke, ini udah pine. Tadi salah nih, bukan acorn ya, ini pine. Kemudian ini ada bola-bola juga. Bola-bola bisa kita susun di sini nih, deket-deketnya Ya. si teh ya. Ini emang The festive guys. dia dikit doang udah bisa kelihatan indah ya. Nah, boleh banget sih teman-teman cobain di rumah. Karena barang-barangnya harusnya sih simple nih buat dicari. Simple, iya betul. Iya kan? Tuh. Itu ya. Ini udah bagus. Udah aja nggak? Udah bagus. Udah bagus. Kemudian coba lihat sih. Udah ya, ini udah penuh juga. Nah, jadi sebenarnya guys, kalau misalkan ini supaya, karena ini kan kita dicontohin aja ya di sini ya. Kalau misalkan ini untuk yang kita kirim itu memang kita tuh harus kasih ini loh buat perekat di sini gitu loh Esther, ya kan? Bener. Jadi kita bisa pakai double tip. Biar pas dikirim itu dia nggak kemana-mana. Betul. Nggak bergerak gitu. Bisa pakai double tip. Tapi nanti mungkin kita pakai double tipnya buat di akhir aja ya, finishing ya. Nah, Oke. kita buat contohin doang nih. Jadi ini karena contohin jadi Sebenarnya sih Mbak Cindy, aku mau tanya, lebih penting isi apa desain kalau kita ngirim hampers gitu?
Wah, ini susah juga ya kalau dia ngomong ya. Gimana tuh? Tergantung ya. Apakah tidak bisa dua-duanya? Karena memang tergantung juga sih ya. Kalau misalkan desainnya, kalau misalkan desainnya itu ibarat itu adalah perayaan Natal, tapi desainnya itu Lebaran kan nggak cocok. Iya, Benar gitu maksudnya. Bener. Jadi kalau misalkan mungkin isi nggak sih? Isi ya? Kalau aku mungkin isi Mungkin ya kalau Mbak Cindy ya. kayaknya. Nggak tahu. Kalau kamu apa? Kalau aku gini, mungkin tergantung konteks situasinya ya. Kadang kita ngasih hampers itu nggak harus nih pas hari raya. Mungkin kita mungkin tahun baru ya, atau baru ketemu rekan kerja yang baru, kita mau apa ya, semacam perkenalan, kita memberikan hampers. Isinya makanan gitu misalnya, ringan-ringan. Kalau itu menurutku apa ya? Sebenarnya di luar desain atau isi hampersnya, itu yang penting maknanya ya nggak sih? Iya sih. Bener gak sih? Iya. Itu kan kayak giving doang itu menyenangkan gitu loh. Iya. Selama kita bisa untuk giving itu memang menyenangkan sekali. Nih Mbak, aku lagi membuka. Aku tuh lupa ya. Iya lupa guys, ini adalah yang paling penting juga guys. Ini yang paling membuat ada sparkle-nya gitu di dalam. Ini gimana sih Mbak? Bentar. Coba dibuka. Ini kusut ya kayak hubungan cintaku. Enggak. Kembali lagi ke cinta. Ini kita lagi akhir tahun. Bener. Harusnya happy. Gitu kan. Hold up. Ini dikit lagi. Jadi ini lampu kusut kali. Lampu LED ya kalau nggak salah ya namanya ya. Ini bisa dicari di marketplace atau teman-teman mampir ke toko-toko yang jual lampu. Ini bisa banget sih. Oke. Ini nanti bisa disusun ya Mbak? Bisa. Udah. Bentar nih bola-bolanya jatuh. Oke. Kemudian ini tadi kita lingkarkan. Nah ini kan dia ada switch on dan off-nya nih. Switch on off-nya. Ini dibuka dulu Ibun. Ayo maaf. Jadi ada. Lihat. Terlihat nggak? Lucu banget ya. Kelihatan nggak? Di zoom dong. Nah. Lucu banget. Oke. Nah ini tuh nanti ini untuk yang switchernya itu kita taruh di bagian belakang supaya tidak terlalu menonjol ya. Biar bisa dipencet juga. Jangan di dalam guys, nanti susah masuknya. Oke, kita masuk. Ini kita lingkarin dulu. Lingkarin aja, nggak apa-apa. Sebenarnya ini nggak harus yang tertata gitu loh, namanya juga kan. Nih, kalau bisa sih dicoba dilihat pas dia nyala. Benar. Biar penyusunan lampunya itu kayak sesuai dan terbagi rata ya, nggak terang sebelah gitu. Ini lucu banget. Udah cantik ini. Cantik dong, anak siapa? Beda ya. Aduh, iya deh. Kayaknya ini udah cukup oke nih. Oke nah, nih. Sekarang kita ini bola-bola jatuh terus deh tadi. Sekarang tinggal kita tutup. Kita tutup pakai ini ada penutupnya. Ini penutup. Oke. Ini mika. Mungkin kita susun mikanya dulu ya Mbak ya. Oke, mikanya kita sesuaikan. Jadi di mikanya ini teman-teman bisa kasih ini double tip-nya dulu. Double tip ya. Jadi teman-teman pas nutup itu udah nggak bingung, nanti nggak pusing. Ini mungkin lampunya bisa kita tarik. Oke. Biar pas ya kan. Taruh di mana, di sini kali ya. Sini ya. Nanti ya. Oke. Ini sebenarnya untuk hampersnya ini kita berusaha mencarikan yang kalau bisa budgetnya nggak mahal-mahal. Jadi teman-teman kalau mau niruin ini bakal ya gampang gitu ya karena nggak mahal. Bener. Jadi maksudnya gini loh, menurutku kan kayak nggak harus kayak aduh aku nggak punya duit tapi pengen bikin hampers lah, ya nggak apa-apa kan, nggak butuh duit banyak juga gitu loh sebenarnya. Isinya juga bisa diubah sih, bisa diganti-ganti. Dan pasti juga orang yang kamu kasih juga akan appreciate gitu loh apapun yang kalian beri. Betul. Ini kita naikin dikit kali ya lampunya Mbak. Ini.
Terus teman-teman sih biasanya kalau budget itu disesuaiin ya, karena memang ya kita kan kalau memberi itu sesuai kemampuan juga ya. Oh bener. Jadi kita pas ngasih tuh ikhlas. Betul, dan jadinya nggak diada-adain aja. Enggak, aku rasa sih orang-orang juga pasti akan, orang yang kamu kasih juga pasti udah sangat terima kasih juga gitu loh, sudah ingat, sudah dikasih gitu. Jadi tidak perlu memaksa keadaan. Aku mau pakai double tip. Ini kita mungkin kasih lihat ke sana ya. Bisa masuk nggak? Tunggu. Ini kita tutup ya. Nggak muat ya, Bu. Ini kayaknya nggak muat deh, Bun. Kita harus buka. Nggak bisa, nggak sayang. Ini kita harus lebih dalam. A few moments later. Nah. Tapi ini kita belum selesai loh Mbak Sin. Iya, masih ada lagi. Kita supaya lebih cantik. Mau ngasih pita di atas dan di bawah. Di atas dan di bawah. Ini Mbak Sin bisa coba. Baik. Mana ada 2? Oke, 2. Nanti mungkin teman-teman ngelemnya boleh pakai double tip, atau kalau yang punya lem tembak di rumah juga boleh buat ngereketin ya, kayak gelas-gelas ataupun pernak-pernik lain. Ini dia di atas apa di bawah? Di sini ya. Di dalam. Di atas. Di luar. Di luar. Sebisanya gitu. Teman-teman bisa banget sih improve ini hampersnya mau digimanain. Diimprove atau Bebas, mungkin punya kemasan yang mini. Itu bisa juga. Mungkin lebih lucu ya kalau yang mini-mini kecil-kecil gitu. Jadi ini tuh kayak base-nya aja, basic idea-nya tuh kayak gini. Betul. Kalau misalnya kalian ada yang lebih lebih kalian, lucu, lebih sesuai sama apa ya desain yang kalian pengen, itu juga nggak apa-apa banget dong. Nih, kasih nih. Oke. Ini kita jadi di depan belakang tadi dikasih double swatip juga supaya dia nempel. Ya iya dong, dikasih double swatip buat nempel, gimana sih? Ini kita langsung tempelin untuk lampunya ya gini ya. Oke, tinggal atasnya. Jadi gini guys, di bagian belakangnya. Tuh ada lampunya, mungkin bisa di zoom. Cute. Look at that. Sekarang atasnya nih Mbak Sin. Kita kasih pita juga. Kalau aku ya dulu itu ya Mbak. Kalau kita lagi ngomongin hampers gini, semakin kesini aku tuh ngelihat banyak banget kayak bakery, yang dia tuh sekarang udah kayak collab sama kayak keramik, produk keramik gitu ya. Oh iya benar. Atau produk-produk kayak reed diffuser atau scented candle. Itu sekarang jadi kegemaran orang-orang loh buat ngirim itu. Nah, salah satu yang berkesan buat aku ya, ada sih waktu itu aku kaget karena harganya mahal banget. Nah, ternyata yang membuat itu mahal karena dia pakai hardbox. Kamu tahu hardbox? Oh iya tahu. Nah, jadi karena hardbox itu dia dibikin gini nih, dibikin 2 tingkat. Jadi nanti ada yang di bawah bisa diisi candle, di atas dikasih kue. Cute banget kan? Tapi emang harga hardboxnya itu yang mahal. Tapi itu memang cantik banget. Nanti mungkin kita bisa kasih lihat-lihat contoh ya buat teman-teman. Ini masih belum selesai. Masih kurang nih Mbak. Kita harus tambahin lagi. Sedikit lagi kita mau selesai teman-teman. Ini pita warna ini ya. Warna Natal ini ya. Merah. Kurang Christmas apa nih? Kuning, hijau. Di langit yang biru. Biru cakep sini. Ini di atas dan di bawahnya ya teman-teman. Ini gini nggak sih? Yes, dinaikin aja lampunya. Oh di bawah lampu ya? Sama di sini juga. Ini bentuk dulu. Excuse me. Yes. Ini teman-teman kalau misalnya dia nggak mau nempel gitu ya, bisa dikasih ini sih berjarak untuk
double tipnya. Gimana tuh berjarak? Jadi tiap beberapa senti bisa dikasih double tip. Jadi nggak jatuh. Oh iya, betul. Ini biar nggak. Jadi nggak harus di ujung-ujung doang. Gitu. Biar lebih kuat ya. Apalagi kalau mau dikirim luar kota. Yes. Tapi selama ini kalau hampers itu banyak nggak sih Mbak yang pesan itu rata-rata di dalam kota atau di luar kota ya? Nggak tahu nggak? Aku nggak tahu ya Kak. Tapi kalau aku pribadi sih disesuaikan aja. Ibarat nih, kalau misalkan yang aku kirim, karena yang aku kirim itu adalah bukan makanan, yang mana bisa aja kalau misalkan aku pesennya dari luar kota gitu. Jadi kalau misalkan yang dikirim itu adalah makanan dan tapi itu makanannya basah pula kan, misalkan kayak cake gitu kan ya udah nggak mungkin kamu kirim jauh-jauh dari Nganjuk atau dari mana kan ya nggak mungkin. Atau pempek dari Palembang. Pempek langsung dari Palembang gitu kan ya. Frozen mungkin bisa Nggak kali ya mungkin. 2 hari gitu. Ini kita tambahin Bisa. double tip nih biar nggak jatuh-jatuh nih teman-teman. I'm so sorry. Baca ini. Lepas guys, tidak apa-apa. Jangan menyerah. Namanya juga craft ya, kita kan DIY. Yang penting happy tahu. Oh ini ternyata dia nggak boleh diputar gini. Nanti dia jatuh. Kayaknya ini harus diselotip di dalamnya juga. Boleh. Ini ya, aku kasih double tip ya di sini ya, Ya, biar lebih aman. ini juga ya. Yes. Terus kalau kamu sendiri pernah nggak sih ngeliat hampers yang kamu rasa tuh atau parcel mungkin ya yang menurutmu tuh keren banget? Yang keren banget ya. Aku tuh pernah lihat yang lagi rame itu apa sih waktu itu tuh bird nest, tau gak sih? Oh itu. Bird nest. Iya itu mahal juga. Nah, aku tuh sejujurnya tidak tahu ya itu tuh kayak apa yang bikin mereka mahal. Oh ya, sarang walet gitu kan taunya. Cuman itu bener-bener yang kayak mahal sekali gitu bagiku ya. Bagiku tuh cukup mahal, tapi dia memang kemasannya tuh cantik sekali dan apa ya, dia punya hard box yang dia punya boxnya itu Unik ya. unik juga. Jadi Mereka ini nggak sih bikin custom gitu? coba kita putar. Iya, bikin custom juga bisa. Kita putar ya ini ya. Ini mungkin di sini bisa tambahin double tip kali. Bisa. DIY guys, sehingga kalau misalkan ada salah kata lagi salah. Kalau misalkan ada salah-salahnya, itu nggak apa-apa, diulang aja. Soalnya kan kita nggak bisa minta retur ya, kan kita bikin sendiri. Oke teman-teman, jadi ini kita udah kasih beberapa double tip ya, Beberapa bantuan ya. bantuan biar tidak jatuh. Nah ini kita kalau muter harus dari bawah nih Mbak. Ya. Jadi kalau tutupnya yang diputar ntar dia berubah. Iya benar. Oke. Nah ini udah mau selesai. Teman-teman sendiri sering gak sih lihat-lihat kayak konten kreator yang bikin DIY kayak di Instagram atau YouTube? Kalau aku tuh sering ya, kadang kalau malam sebelum tidur ngeliatin ada tuh orang-orang yang suka bikin tas crochet, dirajut gitu, sambil juga dia punya barang-barang lain, gantungan kunci, ini itu. Aku Semua krochetan ya? iya, aku jadi tertarik banget tuh kadang buat nyoba. Ya sebenarnya aku udah beli ya obat Alatnya serius? udah. Padahal aku tadi mau bilang gini, biasanya kalau kayak gitu tuh, ih lucunya kayaknya pengen, tapi udah scroll. Aku udah beli. Wow. Next kita bisa bikin Bisa. di sini ya, boleh. Nanti aku Ajarin. bawa alatnya. Ajarin. Ya, boleh. Nanti sama-sama newbie tapi nggak apa-apa, kita bahas, kita mau share buat teman-teman nanti. Iya, Jadi ini sekarang udah selesai. udah selesai. Kita hadapkan ke depan. Kita hidupkan lampunya. Cantik banget. Ini itu kan sebenarnya karena harusnya ada apa tadi selotip ya yang di bawahnya ya. Jadi ini kan agak geser-geser, tapi kalau misalnya kita pakai selotip di bawahnya,
itu nggak akan gesek-gesek. Cuman kan ini sebagai contoh aja ya untuk desainnya. Dan terakhir buat pemanis, teman-teman bisa tambahin hang tag ya atau juga pita gitu ya di sini. Tuh kita tempel aja tuh. Bisa nggak tuh? Bisa. Yay! It's done from scratch. I'm so proud of ourselves. Semoga teman-teman di sini bisa ini ya, jadi tergugah untuk membuat ini. Karena kan ini kalau kita lihat kayaknya nggak susah gitu. Maksudnya ada opsi lain ya selain kalian memang pengen beli, kalau memang pengen bikin, itu sudah ada opsi lain gitu loh. Mungkin next year. Next year banget. Next year kita bakal coba kasih yang lain lagi ya modelnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa berubah-ubah tiap tahun. Kalau males ya udah nonton ini aja. Beli barang yang sama, langsung buat. Oke? Mungkin kita sampai sini dulu buat edisi akhir tahun. Iya, special edition akhir tahun masih ada beberapa episode special edition akhir tahun lainnya. Cakap sana cakap sini. Di cakap sana cakap sini. Jadi jangan lupa untuk menonton semuanya ya guys. Oke, saya Cindy. Dan saya Esther. Kita pamit undur diri. Terima kasih udah nonton dan terima kasih dan sampai jumpa.